dua arah nggih. Saling dua arah, jadi tidak hanya mendengarkan saja, tetapi nanti bisa interaktif, kalian bisa bertanya apa yang belum dipahami. Begitu nggih anak-anak. Nah, sudah mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali tambahan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak sekalian, saya harapkan karena nanti tambahan terakhir ya, selama kelas 6 di muara jalan, saya harapkan tambahan hari ini lebih berkualitas dan juga lebih diperhatikan lagi ya dibandingkan dengan tambahan-tambahan sebelumnya. Karena besok kalian istilahnya sudah akan berjuang untuk langkah terakhir di ujian sekolah. Jadi jangan sampai apa yang kita lakukan selama 1 tahun terakhir ini nanti menjadi kurang maksimal. Baik, silahkan disiapkan. Sudah di-print soal ini? Sudah di-print? Sudah. Sudah dikerjakan? Belum. Yang belum dikerjakan? Sudah? Oke. Sudah. Kalau sudah. Nah, ini insya Allah soal-soal ini hanya Ustadzah mengambil, menyomot dan juga mengambil kembali dari soal-soal latihan soal persiapan US, kemudian modul, dan juga IDR kan. Kalau kalian sudah pernah membaca soal ini pasti agak-agak ingat jawabannya, karena soal ini sudah pernah Ustadzah keluarkan sebelumnya, ketika latihan-latihan Sogem maupun yang lain. Ya kan? Ada yang merasa soalnya belum pernah dipelajari? Sudah dipelajari semuanya? Iya, sudah dipelajari semuanya. Ya, jadi kan ini saya hanya mengulang saja, guys. Jadi tidak ada soal yang baru, tapi kita hanya mengulang saja soal-soal yang pernah kita pelajari sebelumnya. Baik, soal nomor 1. Kenapa soal ini saya keluarkan lagi? Karena di IDR 1 ataupun di latihan soal kemarin try-in, ini masih banyak yang salah. Nah, berikut ini bentuk penjelasan diri hewan terhadap lingkungan yang tepat adalah jawabannya apa? Jawabannya apa nomor 1 yang sudah mengerjakan? C. C. Kenapa bukan A? Karena unta itu menyimpan lemaknya. Iya, cadangan yang ada di pondoknya itu bukan air ya nak ya, tetapi apa? Lemak. Lemak. Oke, cadangannya berupa lemak. Cadangan makanannya berupa lemak. Itu diingat-ingat. Kemarin masih ada yang salah, nggih? Menyimpan air. Ada yang masih menjawab seperti itu ketika pas latihan try-in kemarin? Ada ya? Nah, tapi cadangannya adalah berupa lemak. Cumi-cumi mengeluarkan sengat beracun. Betul apa salah? Salah. Yang mengeluarkan itu tinta ya? Harusnya mengeluarkan cairan seperti tinta. Nah, yang D, kelelawar melakukan ekolokasi untuk bersembunyi? Tidak, itu untuk mendeteksi di sekitarnya, bukan, Us? Iya, untuk mendeteksi sekitarnya. Jadi dia itu malah justru mengeluarkan suara. Jadi tidak mungkin hewan itu bersembunyi justru dia mengeluarkan suara. Gitu ya. Oke, betul. Nomor 1 jawabannya C. Nomor 2, ini adalah soal yang Ustazah ambil kalau tidak salah dari latihan ujian ya nak ya. Dari latihan ujian yang paket 1. Nah, ini Ustazah masukkan kembali. Ini kenapa ya banyak yang join habis itu live lagi, join live lagi. Oke. Sirih dan pohon inang itu simbiosis apa? Komensalisme. Sirih dan pohon inang? Komensalisme. Pada soal uraian, misalnya kalau menjelaskan simbiosisnya, itu dijelaskan ya misalnya simbiosis komensalisme. Keuntungan sirih, dia misalnya mendapatkan tempat untuk merambat. Terus pohon inang tidak diuntungkan, tidak dirugikan, itu juga ditulis. Ya, jadi masing-masing individu kalian jelaskan. Kemudian nanti kalau di uraian itu ada manfaatnya bagi manusia. Kutu yang hidup di kepala manusia? Parasitisme. Ini juga sama, ketika nanti di uraian, kalian jelaskan juga parasitisme. Kenapa? Oh, keuntungan bagi kutu apa? Kerugian bagi manusia apa?
Ya, karena kemarin ada misalnya parasitisme ya, soal yang kemarin itu tentang cacing pita itu keuntungannya keuntungannya tidak ada, kerugian manusia kehilangan nutrisi. Yang dimaksud dengan keuntungan itu adalah keuntungan salah satu individunya, karena di situ ada 2 individu, gitu nggih. Jadi dijelaskan dua-duanya. Misalnya keuntungan bagi cacing, kerugian bagi manusia, itu ditulis. Lumut dengan pepohonan, lumut Komensalisme. ya, komensalisme. Bakteri rhizobium Mutualisme. mutualisme. Lalat buah dengan tanaman belimbing Parasitisme. parasitisme. Kenapa ini kok parasitisme? Lalat buah dengan tanaman belimbing. Karena bisa merusak buahnya. Iya, bisa merusak buahnya. Jadi lalat buah atau biasa Drosophila itu dia bertelur di dalam buah atau pada buah. Nah, telurnya itu lama-lama akan berkembang menjadi larva kan. Larvanya itu juga memakan buah-buahan itu sehingga buah-buahnya tidak bisa dipanen oleh petani. Jadi buah-buahnya rusak atau busuk. Nah, itu akibat dari lalat buah ini. Jadi itu merugikan apa menguntungkan bagi manusia? Merugikan. Merugikan. Bagi belimbingnya? Merugikan. Ya, gitu nggak, jadi karena buahnya akan menjadi rusak. Mungkin selain buah belimbing banyak nggih, lalat buah itu tidak hanya menyerang buah belimbing, mungkin juga buah jambu air. Nah, itu biasanya karena larvanya itu berkembangnya di dalam buahnya sehingga memakan dan merusak buah yang ditumpanginya. Bakteri E. coli dengan manusia? Mutualisme. Jawabannya adalah apa? D. D. Nomor 3, individu nomor 1, 2, 3 yang mungkin terjadi rantai makanan pada komunitas hutan. Maaf ya, ini bukan rantai makanan, tapi jaring-jaring makanan. Apa nak? Nomor 1, kira-kira apa yang memakan rumput? Kijang, kancil, harimau. Harimau. 2, kancil. Nomor 3? Harimau. Harimau. Betul, okay. Kijang, kancil, dan harimau. Nomor 4, ini mohon maaf, Ustazah tadi ngambil soal dari soal US, latihan US, tetapi gambarnya Ustazah ubah, tapi ABC-nya lupa, belum Ustazah ubah. Ular dianggap berbahaya sehingga banyak diburu. Akibatnya ular ini akan punah. Kalau ular punah, tikusnya bagaimana? Meningkat. Meningkat. Elangnya menurun. Kalau tikusnya meningkat, padinya menurun. Jadi nanti keterangannya, karena dibilang jawaban nggak ada, jadi keterangannya seperti ini, tikusnya meningkat. Boleh dikasihkan catatan di situ. Tikusnya meningkat. Karena tikusnya meningkat, padinya menurun. Elangnya, karena ularnya itu habis atau punah, maka elangnya juga akan, apa Mas? Tafta? Terus? Nomor 4, karena ularnya itu habis diburu, maka elangnya akan meningkat apa menurun? Elangnya menurun. Kalau ularnya menurun. Hati-hati nggih. Soal kan nomor 4 dapat ini, makan. Iya betul. Soal nomor 4 ini pas IDR 2 kemarin adalah paling banyak salahnya. Soal kisi-kisi nomor 4. Ketika IDR kemarin yang singa itu ya. Hati-hati. Ini soalnya bukan hafalan tetapi harus kalian pahami betul. Harus hati-hati betul ketika mengerjakannya. Nomor 5. Ini adalah pembasmi hama atau dia menggunakan biasanya pestisida untuk tanaman padinya. Kira-kira apa akibatnya jika dilakukan berlebihan? Hewan pengurai ikut mati. Iya, hewan pengurai ikut mati. Selain itu, mungkin hewan-hewan kecil yang bermanfaat juga akan ikut mati keracunan. Nomor 6, berdasarkan tabel di atas, urutan hewan yang kelangsungan hidup paling rendah berarti adalah yang mudah punah. Mana yang harus dilestarikan? Kuda, biri-biri, kucing, tikus. Pinter. Bisa nggih? Untuk soal ini ketika IDR 2 kemarin juga banyak yang salah karena sebenarnya kurang teliti. Kemarin tuh ada hari, ada minggu, ada bulan kan. Jadi belum teliti. Nanti yang mau menghendaki foto untuk hasil koreksi kemarin bisa boleh minta. Beberapa anak-anak yang nilainya mungkin salahnya itu di atas 5 itu sudah kirimin foto kemarin. Foto untuk mengecek kembali. Ya. Jadi biar
Sebenarnya salahnya itu bukan karena tidak bisa, tetapi lebih ke tidak kurang teliti dan terburu-buru. Karena IPA kemarin dikerjakan kurang dari 1 jam sudah selesai. Besok hati-hati, jangan sampai seperti itu. Nomor 7, cara perkembangbiakan. Yang A itu bambu, dengan cara apa bambu? Tunas. Tunas, tolon, Yang B, umbi lapis. Tolon. stolon atau geragi. Nama lainnya stolon, geragi ya nak ya. Yang C, Umbi Umbi lapis. lapis. A. lapis, betul. Nomor 8, di sini berikut ini pemanfaatan bagian tanaman yang tepat. A. Kulit batangnya untuk obat malaria. Iya, kulitnya ya nak ya, diingat-ingat, kulit batangnya yang untuk obat malaria. Akar alang-alang untuk obat batuk, kenapa salah? Harusnya untuk apa akar alang-alang? Obat darah tinggi. Akar alang-alang? Hipertensi. Obat hipertensi. Hipertensi. Hipertensi dan juga panas dalam ya nak ya. Kelapa sawit untuk pembuatan minyak atsiri, betul? Minyak goreng. Minyak goyeng. Daun suji pewarna alami merah? Hijau. Hijau, pintar. Nomor 9. Daun suji Hati-hati itu juga, yang nomor 9 ini kemarin banyak yang kebalik juga, nggih, nomor 9. Yang atas itu adalah serambi. Kalau serambi itu fungsinya menampung. Yang bawah itu bilik. Bilik itu fungsinya untuk memompa. Oke, hati-hati. Kemudian yang sebelah kiri itu kayak oksigen, yang sebelah kanan kayak karbon dioksida. Otomatis kalau kayak oksigen itu adalah dari laundry-nya, dari paru-paru. Mau dipakai ke pemakai, ya kan? Seluruh tubuh. Kalau kayak karbon dioksida, otomatis darinya dari pemakai, dari seluruh tubuh. Mau diantar kemana? Paru-paru. Paru-paru laundry. Itu konsepnya, hati-hati. Jadi kemarin ini soal nomor 9 banyak yang kebalik. Banyak yang salah, hati-hati. Yang bawah itu bilik, yang atas serambi. Oke, jawabannya apa nomor 9? Nomor 1 itu gambar apa dulu? Sebentar, nomor 1 gambar apa dulu? Serambi kanan. Serambi kanan. Serambi, ingat-ingat ya, serambi menerima. Boleh dikasihkan catatan. Menerima darah dari mana serambi kanan? Seluruh tubuh. Seluruh tubuh. Nomor 2. Bilik kanan. Bilik kanan. Bilik kanan tadi fungsinya untuk memompa atau menerima? Memompa. Memompa kemana? Paru-paru. Paru-paru. Ingat, tadi yang sebelah kanan kayak oksigen apa karbon dioksida? Kayak oksigen. Sebelah kanan. Kayak karbon dioksida. Kayak karbon dioksida. Karena kan mau dikirim ke paru-paru, mau dikirim ke laundry. Otomatis kalau mau diantar ke laundry itu kotor. Ya. Sekarang nomor 3 gambar apa? Serambi kiri. Serambi kiri. Fungsinya apa serambi kiri? Menerima darah dari paru-paru. Darahnya kayak O2 apa kayak CO2? O2 karena dari paru-paru, dari laundry itu bersih. Oke. Nomor 4. Bilik kiri. Bilik kiri. Fungsinya untuk Memompa darah kemana? Seluruh Tubuh. Pinter. Kayak oksigen apa kayak karbon dioksida? Oksigen. Kayak oksigen. Mau dipakai ya harus bersih dulu, ya. Baik, nomor 10. Yang ditunjukkan lingkaran. Iya, pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ini besok belum tahu ya, nak ya, yang keluar apa kalian belum tahu nggak yang keluar apa, tetapi biasanya yang paling umum yang kalau hidung itu sebenarnya tempat pertukaran karbon dioksida sama oksigen apa tempat keluar masuknya, Us? Keluar masuknya. Iya, keluar masuknya melembabkan suhu, kemudian menyaring udara. Kelembapan itu. Oke, itu Menyaring yang udara iya, Mbak. Dalam menyaring udara. Iya, yang menyaring udara itu terjadi 2 kali. Yang pertama di hidung oleh rambut-rambut hidung, di tenggorokan oleh silia. Itu ya. Nomor 11. Ada pencernaan kimiawi oleh enzim pepsin, pembunuh kuman oleh HCl, pencernaan mekanis oleh dinding. Di mana terjadinya? Lambung. Kalau di mulut nanti identiknya dengan apa? Keterangannya kalau di mulut. Enzim petialin.
Enzim petialin mekaniknya oleh siapa? Gigi. Gigi dan rahang. Silahkan dituliskan di sampingnya, Nak. Kalau mulut itu biasanya identik dengan apa namanya? Mekanik oleh gigi, lidah. Enzimnya petialin. Usus besar identik dengan apa usus besar? Penyerapan garam. Penyerapan air. Pembusukan oleh Bakteri E. coli. iya, pembusukan oleh bakteri E. coli. Usus halus biasanya identiknya dengan apa usus halus? Penyerapan sari-sari. Penyerapan sari-sari makanan. Ingat ya, penyerapan sari-sari makanan itu terjadi di usus halus. Kemudian selain itu ada pencernaan oleh enzim juga. Kan ada tuh enzimnya dari usus halus? Gitu? Gitu. Jadi kalau di usus halus itu identiknya dengan penyerapan sari-sari makanan. Jangan salah, nggih. Di usus besar itu air, penyerapannya air. Dan biasanya vitamin K ya. Kemudian yang di usus halus itulah penyerapan sari-sari makanan. Jangan sampai kebalik, nggih. Biasanya ini kebalik. Dan biasanya kalau yang sering keluar itu ya kalau nggak usus besar, usus halus, karena biasanya banyak anak-anak yang terkecoh untuk ini. Nomor 12. Sendi ketika menggelindingkan bola bowling. Sendi peluru. Iya, peluru. Kenapa? Ketika mengayunkan ini yang berayun adalah bagian lengan atas dengan gelang bahu. Itu adalah sendi peluru. Sendi peluru arahnya kemana? Segala arah. Ke segala arah. Terus kemarin kalau mengangkat barbel? Di engsel. Engsel. Kalau hormat bendera? Engsel. Engsel siapa? Engsel. Siku. Siku. Di sini? Sama lutut ya, Us? Hormat bendera pakai lutut, Mas? Peluru. Kan apa tuh namanya kalau sendi engsel tuh peluru ya? Sendi engsel tuh di sendi lutut. engsel itu siku sama lutut. Kalau hormat bendera seperti ini? Apa ini? Pelana juga enggak? Engsel. Pelana. Pelana berarti di mana pelananya? Ibu jari. Ya, antara ibu jari dengan telapak tangan. Oke. Pokoknya yang penting kalian menghafalkan letak-letaknya itu, nggih. Tuh, nomor 13, menendang bola. Manakah sendi yang berperan di menendang bola nomor 13? Sendi engsel. Sendi engsel pada mana? Pada lutut, betul. Nggih, sendi engsel pada lutut untuk memaksimalkan tendangan. Kalau sebenarnya sendi yang ada di pangkal paha juga berperan. Sendi apa tapi namanya? Peluru. Peluru juga ya? Iya, sendi peluru untuk mengayunkan kaki, paha dan paha, nggih. Untuk mengayunkan kaki dan paha itu sendi Terus peluru. kalau sendi gulung itu di mana, Us? Halo? Sendi gulung. Sendi gulung biasanya ini jarang keluar, Nak. Biasanya yang apa namanya? Yang ini aja yang dipelajari. Biasanya kan itu jarang keluar sendi-sendi yang kurang familiar. Biasanya kan yang sering keluar itu engsel, putar, peluru. Biasanya juga geser, nggih. Itu aja. Nanti kalau apa namanya? Sampai ke yang itu insya Allah enggak sampai. Ya, Us. Jadi nanti malah enggak jadi bingung. Itu ya, nomor 14. Nomor 14. B. B. Ingat ya, pada saat inspirasi itu kan menghirup nafas, diafragma Kontraksi. berkontraksi. Ketika diafragma berkontraksi, dia melengkung ke atas apa mendatar? Mendatar. Ya, melengkung ke atas atau mendatar? Ke bawah. Datar. Ke bawah. Nah, seperti ini nggih. Jadi, dalam keadaan normal, diafragma itu seperti kubah, melengkung seperti ini. Dia normal. Dia tidak sedang berisi udara. Tetapi ketika dia terdorong oleh paru-paru, ya, terdorong oleh paru-paru, nah, dia nanti akan jadi mendatar. Yang tadinya dia itu melengkung,
dia akan jadi mendatar. Jadi justru ketika kemasukan udara kan paru-paru akan mendorong ke bawah karena berisi udara. Oke. Jadi itu akan membuat mendatar. Jadi kalau aslinya dia itu melengkung seperti kubah. Ketika inspirasi dia akan mendatar. Itu ya nak ya? Jelas nggih? Ya, Us. Ya. Bentar, terus saya balik lagi. Oke. Terus, ini percobaannya kan besok yang akan keluar apa kan kalian belum tahu. Jadi kan kita yang sudah kita praktekkan sudah pernah keluar kan kemarin ada ketika meniup air kapur ya kan? Ketika meniup air kapur itu meniup air kapur apa nak? Us, kalau inspirasi itu yang paru-parunya menggelembungkan. Us. Iya, inspirasi itu udara masuk, menghirup napas. Coba kalian peragakan menghirup napas, rongga dadanya membesar atau mengecil ketika menghirup napas? Membesar. Membesar. Berarti paru-parunya mengembang apa mengembis? Mengembang. Mengembang. Oke, ingat inspirasi itu masuk in masuk, X keluar, ya udara keluar. Kemudian itu rongga dadanya membesar kalau inspirasi. Kalau ekspirasi berarti kebalikannya. Apa ekspirasi nak? Keluar. Menghembuskan nafas. Diafragma berkontraksi apa berelaksasi? Berelaksasi. Berelaksasi. Mendatar apa melengkung? Melengkung. Melengkung. Rongga dada mengecil apa membesar? Mengecil. Udara masuk apa keluar? Keluar. Jelas ya? Ya, Oke. Us. Yang kalau meniup kapur, air kapur, Untuk karbon dioksida. ya mengetahui bahwa hasil pernapasan kita berupa karbon dioksida ditandai dengan apa? Air kapur menjadi Bening. Kan Keruh. menjadi keruh. apa sering? Keruh. Menjadi keruh. Keruh. Ya, kemudian yang nomor 14B, Uap air. Uap air. uap air ya. Hah, tapi jangan sekarang ke temannya, berbahaya. Nanti aroma apa kasturinya nanti tidak keluar. Mengandung uap air, betul. Nomor 15, Susi selalu bangun pagi. Saat hari Minggu ia menyempatkan diri untuk berolahraga ringan di taman. Saat menginjak rumput ia merasakan kakinya basah. Air pada rumput merupakan hasil dari perubahan wujud apa? Mengembun. Mengembung. Mengembun. Baik. Nomor 16, mencair itu pasangannya dengan siapa? 3. Pasangannya dengan 3. Margarin. Membeku pasangannya dengan siapa membeku? Pembuatan agar-agar. Pembuatan agar-agar. Kemudian menyublim pasangannya dengan siapa menyublim? Penggunaan es Penggunaan es kering. Penggunaan es kering. Menguap pasangannya dengan siapa menguap? Pembuatan garam. Pembuatan garam. Garam. Jelas ya nak ya? Oke. Nomor 17. Ini adalah sifat bahan yang ditunjukkan oleh bagian tertentu pada alat yang digunakan oleh manusia. Coba nomor 1 itu biasanya bahannya apa? Nomor 1. Isolator plastik ya, Us. Ya, biasanya plastik atau karet ya. Nah, itu kan di pangkal kabel. Iya. Biasanya isolator, kemudian Karet. dia sifatnya bahannya biasanya karet atau plastik, otomatis isolator ya. Kemudian kedap air. Tidak tahan api. Terus Mudah terbakar. nomor 2 itu bahannya apa biasanya? Sama ya, Us. Isolator. Isolator plastik. Isolator sama plastik ya bahannya. Kemudian nomor 3 itu biasanya untuk pencetan ya, Nak ya. Nomor 3 itu apa itu? Kayaknya iya, Us, untuk pencetannya, settingnya, Us. Kemudian nomor 4. Nah, nomor 4 ini bagian yang paling beda Konduktor. sendiri. Konduktor. Konduktor. Biasanya bahannya apa? Besi. Apa? Besi. Besi. Oke. Aluminium. Aluminium boleh. Kemudian nomor 17 sudah. Nomor 18. Ini Ustazah ambil soal dari latihan kemarin, paket 1. Ya. Paket 1. Itu apa jawabannya? Ini Ustazah nggak ngubah HBC-nya, tetapi harus paham deh. Prosesnya bagaimana. Kristal kapur harus pada dasar piring. Kenapa kok ada kristal kapur baru di dasar piring?
Karena kapur barusnya Karena kapur barusnya HP-nya Wisata kok mati, Nak? Karena kapur barusnya, halo Cek. Karena kapur barusnya apa? dan jadi kris. Sebentar, ini HP-nya Wisata kok mati. Wisata gambarnya kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, karena kapur barusnya menyublim. Tadinya kan kapur barus itu ditumbuk, dicampur dengan pasir. Nah, ketika dipanaskan, kan tadinya kan kapur barus padat, akan berubah menjadi apa? Uap. Uap. Oke, jadi uap. Otomatis kalau uap dia akan naik kan? Pasirnya tetap atau ikut naik? Ikut naik. Pasir Tetap. tetap, karena pasirnya tidak ikut menguap, dia tidak jadi uap. Kemudian uap dari kapur barus mengenai dinding atau bawah bagian piring yang bersuhu rendah. Nanti akan terjadi apa? Uap terkena suhu rendah akan uap pada mengkristal, ya, mengkristal. Maka akan menjadi apa akhirnya? Kristal kapur barus. Kapur barus. Oke, nomor berapa sekarang? Ya, percobaan yang kedua itu ada air yang dijemur. Nomor 18 tadi apa jawabannya? Ya, apa saya Mas Kata boleh isi nomor 18. B aku. Iya, B nggih. Terdapat kristal kapur barus pada bagian bawah bagian bawah piring. Kemudian mana nih? 18. 18 B apa A? SP. 18B. Jawabannya jelas nggih, air yang direbus atau dijemur itu lama-kelamaan akan habis karena akan berubah menjadi Uap air. Nomor 19. Kamper di almari. Menyublim. Nomor 20. Gaya yang digunakan. Gaya pegas dan gaya magnet. Gaya pegas dan gaya magnet. Nah, ingat nggih, Nak, kemarin tuh walau tentang gaya magnet dengan listrik statis harus bisa dibedakan ya. Gaya magnet dengan listrik statis. Kalau magnet yang ditarik adalah benda-benda apa? Magnetik. Logam. Kemudian kalau listrik statis, itu contohnya adalah menggosok-gosokkan penggaris, kemudian dapat menarik apa? Kertas. Menarik kertas, kemudian balon itu bisa menarik rambut ke atas, kemudian pada wall juga demikian. Itu nggih. Jadi berbeda antara magnet dengan listrik statis. Kemarin ketika EDR 2 itu masih banyak yang salah. Masih menjawabnya itu gaya magnet kemarin. Nomor 21. Penggunaan elektromagnet. Ini ada di latihan soal kemarin. Latihan soal paket 1. Pada bagian apa? Listrik. Ya. Bel listrik itu menggunakan elektromagnet. Elektromagnet adalah magnet yang dibuat dengan cara Listrik. arus listrik boleh dari baterai, kemudian dari aki dan lain-lain. Itu elektromagnet. Ini kemarin di IDR 2 juga keluar dan banyak yang salah. Ya, bel listrik banyak yang nggak tahu ya kemarin ya. Kemarin itu banyak jawabannya B yang IDR 2 itu untuk soal yang ini. Jadi penggunaan magnet itu banyak kan jawabnya B atau D gitu. Harusnya jawabannya adalah bel listrik untuk elektromagnet. Nomor 22. Rangkaiannya yang A itu rangkaian seri apa paralel? Yang A paralel. Yang B seri. Ciri-ciri apa? Kalau rangkaian paralel kabelnya lebih banyak apa sedikit? Banyak. Ya, rangkaian seri Sedikit. Rangkaian paralel nyalanya sama terang atau tidak? Lebih terang. Lebih terang. Yang seri? Redup.
redup ya, terutama yang jauh dari sumber arus. Kemudian jika yang paralel, jika satu lampu mati, Maka yang lain tidak ikut mati. Masih bisa menyala. ya masih bisa menyala asalkan masih tetap dalam rangkaian tertutup. Kalau yang seri, jika satu lampu mati, Yang lain mati. yang lain ikut mati. Kemudian dalam dayanya, rangkaian paralel membutuhkan daya lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih sedikit. Lebih sedikit. Kemudian rangkaian seri membutuhkan daya lebih banyak. Oke, nomor 23 ini sifat-sifat cahaya. C. C, dapat dipantulkan penggunaan kata spion. Nah, ini nggak usah udah hafal, nggak ingat. Kalau diuraikan itu pasti hubungannya dengan warna-warni. Ya Mas Tata ya, diuraikan itu berwarna-warna. Dibiaskan biasanya ada ukuran yang lebih besar atau lebih kecil, bengkok. Nah, itu dibiaskan. Nomor 24, alat yang memiliki perubahan energi yang sama. C. C, 2 dan 3. Nomor 25, memanah itu yang mana? Memanah itu berarti anak panahnya tadinya diam, menjadi melesat. Mengubah gerak. Mengubah gerak, tadi diam menjadi bergerak itu mengubah gerak. Membuat patung. Mengubah bentuk benda. Mengubah bentuk. Menyundul bola. Menyundul. Mengubah arah. Mengubah arah. Kalau menyundul itu otomatis kan nggak mungkin ya, bolanya udah diam dulu di sini, pasti ada bolanya dilempar terlebih dahulu, baru disundul. Nomor 26, pemanfaatan bunyi pantul yang tepat. Mengetahui kedalaman air. Iya, mengetahui kedalaman air, apalagi mengetahui jarak antar tebing, gitu. Kemudian mengetahui kedalaman gua. Kalau di kesehatan itu ada apa? SG. Ada USG. Kemudian mungkin pada alat musik ya, pada sound itu kan biasanya ada sound, kemudian ada kotaknya di luarnya itu kan untuk biar lebih merdu juga. Pada apa namanya? Sound system itu. Biasanya kan kotak ya, itu biasanya. Logam juga. Dalam? Mengetahui ketebalan logam. Iya, mengetahui ketebalan logam juga. Pada sound system itu juga bisa untuk memperkuat sehingga suaranya lebih nyaring. Nomor 27 itu ada 2 sifat cahaya di situ, apa dan apa? Menembus benda bening sama dibiaskan. Oke, benda beningnya apa? Gelas. Gelas. Yang membiaskan, kalian tahu itu dibiaskan dari mana? Karena airnya itu membuat itu jadi lebih besar atau mungkin kebalik ya, usah enggak? Iya, membuat lebih besar atau terbalik dan juga terlihat bengkok, ya. Kayak cembung gitu ya, Mbak ya? Iya. Nomor 28. A, B, C, D? B. B, betul. Ini mudah, yang dapat diperbarui, berarti jumlahnya banyak, melimpah, tidak cepat habis, mudah regenerasi. Hayati itu adalah berasal dari makhluk hidup. Nomor 29. A. A. Nomor 30. A. A. Nomor 31. C. C. Nomor 32. Nomor 32 ini sudah ya. Nomor 31 C. Oke, ini sudah Ustazah ulang-ulang. Nomor 32, hati-hati. Uraian adalah yang penting kalian menjawab sesuai dengan instruksi soal. Sudah berulang kali Ustazah bahas, sudah berulang kali juga Ustazah jelaskan kemarin cara menjawab soalnya, nggih. Di situ, lebah adalah hewan yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Gambar di samping menunjukkan proses metamorfosis. Pernyataan yang tepat, berarti kan fasenya harus ditulis. Jadi besok itu kan ini adalah soal uraian yang Ustazah pilihan gandakan, ya. Kemarin kan soalnya di RS2, ini adalah bentuknya uraian kan? Tapi di sini Ustazah pilihan gandakan dengan pilihan A, B, C, D-nya itu Ustazah mengambil dari jawaban-jawaban kalian. Nah, yang paling tepat apa ini jawabannya nomor 32? D. D. Kemarin ada yang jawab, larva itu merugikan karena memakan dedaunan. Betul apa salah? Salah. Salah. Kan larvanya itu kan mendapatkan makan dari induknya ya, Nak. Ya, dia tidak makan sendiri itu larvanya. Siapa larvanya? Lebah. Ya, dia tidak memakan dedaunan. Kemudian ada juga imagonya itu menyengat tapi dengan catatan apabila dia dalam keadaan bahaya, bukan sebagai hama. Ya, itu yang perlu di garis bawah. Dan imagonya itu yang paling penting adalah dia menguntungkan karena menghasilkan madu sehingga memiliki nilai ekonomis bagi manusia. Iya. Siap.
Sama juga dengan besok nomor 36 ya, tentang simbiosis. Simbiosisnya harus dijelaskan. Keuntungan kerugiannya apa? Kemudian di manusia apa? Harus dijelaskan lengkap. Ya. Sekarang nomor 33. Ini adalah soal IDR 2 yang Ustazah ubah menjadi pilihan ganda. Jawabannya apa nomor 33? C. Jawabannya C. Oke, nggih. Ingat, jawabannya juga harus lengkap. Kemarin tuh ada yang jawabnya agar tidak putus, gitu toh. Itu tujuannya. Tetapi hubungannya dengan suhu dan jadi dijelaskan pengaruh suhu dan misalnya dibuat kendur agar pada malam hari suhu udara dingin, ketika kabel menyusut tidak Putus. putus. Ada 3 hal ya. Ketika malam hari, suhunya bagaimana malam hari? Rendah. Dingin. Rendah atau dingin. Karena suhu rendah, maka kabel akan Menyusut. sehingga ketika terjadi penyusutan itu, kabel tidak akan Putus. itu ya. Demikian juga dengan rel kereta api. Jangan asal agar tidak bengkok atau agar tidak memuai, apalagi itu salah ya. Jadi pada saat siang hari, suhu udara panas, ketika rel kereta api memuai, memiliki ruang untuk memuai sehingga tidak Bengkok. bengkok. Nah, ingat, di situ kan kata kuncinya adalah pengaruh suhu dan kalornya. Jadi harus disertakan suhunya rendah atau tinggi, panas atau dingin. Ya, betul. Jawabannya apa Pak? Nomor 33. C. C. Nomor 34 juga sama. Ini ada Ustazah 2 option ya. Kalau enggak air ya matahari. Karena kalian besok kan belum tahu yang keluar apa. Jadi kita pelajari dua-duanya. Nah, pada yang matahari itu juga harus dijelaskan besok itu. Okay? Utamanya apa sih pada energi solar ini? Alat utamanya? Panel surya. Jadi besok akan menjelaskan fungsi dari panel surya. Ya, misalnya cahaya matahari mengenai panel surya. Panel surya menyerap dan mengubah. Nah, karena kan fungsinya panel surya di sini utamanya. Mengubah apa? Cahaya ke listrik. Energi cahaya menjadi energi listrik. Nah, poin itu adalah poin yang utama. Panel surya mengubah energi cahaya dan listrik. Ada tadi yang dikoreksi Ustazah itu menjawabnya panel surya menyimpan cahaya listrik, nah, atau panel surya menerima cahaya matahari, kemudian dikirim ke panel kontrol. Itu belum lengkap karena belum ada fungsi dari panel suryanya. Jelas? Oke, jawabannya apa berarti nomor 34? C. C ya, jawabannya C. Cahaya matahari mengenai panel surya. Panel surya mengubah energi cahaya menjadi listrik. Listrik disalurkan ke panel kontrol, kemudian energi listrik disimpan di baterai baru digunakan. Nah, itu tunggih lengkapnya. Nomor 34 yang B. Ingat, yang komponen utamanya siapa? Yang berfungsi mengubah menjadi listrik? Generator. Ya, generator. Jadi harus ada prosesnya. Oh, air memutar turbin. Turbin memutar generator. Ya, putaran pada generator itu mengubah energi gerak menjadi listrik. Itu harus ada. Fungsi generatornya harus ada. Ini karena itu komponen utama. Baik, jawabannya apa nomor 34B? A. Nomor 35. Itu karena di situ besok itu sebenarnya ada 2 macam gerhana saja. Tapi di sini Ustazah buat 3 karena kalian belum tahu kemungkinannya yang keluar apa, ya. Gambar 1 itu gerhana apa? Bulan sebagian. Bulan sebagian. Ingat ya, jenisnya harus ada. Bulan sebagian, bulan total harus ada. Kemudian penghalangnya siapa? Bumi. Terjadi pada waktu apa? Malam hari. Posisinya atau tata letaknya bagaimana? Matahari. Bulan berada di antara. Ya, atau bumi berada di antara matahari dan bulan. Boleh. Bulan ya. dan bulan Jangan sampai jawabannya ada segaris lurus. Siapa yang segaris lurus? Siapa yang di tengah harus jelas. Ya. Sekarang gambar 2. Gerhana apa itu? Kalau misalnya ditambahin
Bulan terletak sebagian ada di umbra dan sebagian di penumbra. Boleh. Boleh. Oke. Kalau yang ini, yang gambar 2. Gerhana matahari total. Iya, karena kan di situ jelas ya, untuk yang ditanyakan adalah posisi orangnya di nomor 2. Gerhana matahari total. Waktunya apa? Siang hari. Siang hari. Kemudian penghalangnya siapa? Bulan. Tata letaknya bagaimana? Matahari. bulan, Bulan bumi, dan bumi bulan. berada di dalam satu garis lurus. Bulan berada di ya, matahari antara bumi dan matahari. Itu juga boleh, ya. Jangan sampai besok ya bulan tata letaknya di atmosfer, bukan ya. Jadi kalian hanya membaca gambar, bukan menghafalkan, ya nak ya. Hanya membaca gambar. Kemarin ada jawabnya itu tata letaknya di atmosfer. Waktunya 1000 tahun sekali. Jangan sampai seperti itu. Ya, ini sudah pernah dijelaskan. Yang gambar 3. Gerhana bulan total. Bulan total. Waktunya terjadi kapan? Malam hari. Malam hari. Siapa penghalangnya? Bumi. Bumi. Kemudian apa tata letaknya? Matahari, bumi, dan bulan berada dalam satu garis lurus. Bumi berada di antara matahari dan bulan. Oke, betul. Sip. Betul semua ya. Insya Allah bisa nggih. Besok